Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatus Salsabila, NIM 190641000051 dari kelas 6B. Mohon izin mempresentasikan hasil review jurnal internasional UHS Inquiry dalam IPA yang berjudul Scientific Literacy of Student Learned to Guide Inquiry. Yang pertama adalah identitas jurnal. Penulisnya adalah Rizal Hendy Sistanto, Siti Zubaidah, Muhammad Amin, dan Fatur Rahman. Judul jurnalnya adalah Scientific Literacy of Student Learned to Guide Inquiry. Nama jurnalnya adalah International Journal of Research and Review. Kemudian ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing terhadap literasi sains pada mata kuliah konsep dasar biologi sekolah dasar. Populasi dalam penelitian ini adalah 59 mahasiswa program studi guru sekolah dasar di Universitas Pakuan, Indonesia. Penelitian dilakukan selama 1 semester. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan faktor pengacakan. Indikator yang digunakan untuk literasi sains mengacu pada PSIA adalah mengidentifikasi isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. Data yang digunakan adalah hasil tes awal dan akhir literasi sains. Analisis data menggunakan uji ANCOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD atau Less Significant Difference. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry terbimbing memberikan dampak yang lebih baik terhadap literasi sains siswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada pendahuluan. Ilmu pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan pribadi suatu masyarakat dan ekonomi global. Maka dari itu, siswa harus memiliki literasi sains yang baik dan prinsip belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, literasi sains merupakan keharusan bagi setiap individu agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk beradaptasi dengan dinamika kehidupan. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan pengetahuan di bidang sains. Literasi sains siswa di Indonesia termasuk dalam kategori rendah, dan proses pembelajaran belum optimal dalam meningkatkan literasi sains. Menurut Adolphus et al. 2012, melalui proses inquiry, literasi sains dapat ditingkatkan dan terdapat beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan literasi sains siswa. Pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang potensial untuk dikembangkan dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan kajian karakteristik model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang sesuai untuk konsep dasar biologi, karena proses pembelajaran membutuhkan kegiatan yang dapat mengubah siswa untuk menemukan konsep melalui kreativitas langsung. Instruksi inquiry terbimbing diharapkan dapat meningkatkan literasi sains. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru belum mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, literasi sains siswa di Indonesia termasuk dalam kategori rendah, dan proses pembelajaran belum optimal dalam meningkatkan literasi sains. Yang ketiga, literasi sains siswa di Indonesia pada aspek isi, proses, dan konteks termasuk kategori rendah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing terhadap literasi sains pada mata kuliah konsep dasar biologi sekolah dasar? Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing terhadap literasi sains pada mata kuliah konsep dasar biologi sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat melatih siswa untuk mengembangkan sikap tanggung jawab dan kemampuan kognitif. Kegiatan inquiry juga melatih siswa untuk terlibat aktif dalam menemukan konsep dan prinsip dari materi yang dipelajari. Literasi sains atau membaca juga bisa mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Lalu ada metode penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 PGSD Universitas Pakuan Indonesia yang berjumlah 59 mahasiswa. Jenis penelitiannya adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan faktor pengacakan. Waktu dan tempatnya, penelitian ini dilakukan selama 1 semester dengan 8 mata kuliah di Universitas Pakuan Indonesia. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan menggunakan metode random sampling. Pengumpulan datanya menggunakan angket tes literasi, pretest, dan post-test. Analisis datanya, data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif.
Rancangan penelitiannya adalah sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan Indonesia dengan populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjumlah 300 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk menentukan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 59 siswa atau mahasiswa. Penerapan model pembelajaran berbeda pada mata kuliah konsep dasar biologi sekolah dasar menjadi dasar penelitian. Pembelajaran inquiry terbimbing diterapkan dalam percobaan kelompok eksperimen, sedangkan pembelajaran konvensional diterapkan pada siswa kelompok kontrol yang belajar biologi. Prosedur penelitiannya adalah proses penelitian dilakukan di pertemuan pertama. Sebelumnya, mahasiswa telah diberikan penjelasan terkait dengan studi kontrak dan proses perkuliahan diadakan. Dalam tahapan persiapan, diskusi kegiatan dilakukan untuk membahas alat dan instrumen perkuliahan yang digunakan dan langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry terbimbing. Kegiatan tersebut dilakukan agar mahasiswa dan dosen paham dan dapat memahami dengan baik. Penelitian dilakukan untuk 1 semester dengan 8 kali mata kuliah dan setiap kuliah diamati tentang pelaksanaan perencanaan kuliah. Selanjutnya masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Sebelum analisis data dilakukan, data sebelumnya diuji untuk asumsi ANCOVA terdiri dari uji normalitas data dan uji homogenitas varian. Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji homogenitas menggunakan Leibniz Test of Quality of Error Variance. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program analisis statistik SPSS 18.0 for Windows dengan taraf signifikansi 0,5%. Selanjutnya ada tabel data uji ANOVA, seperti gambar berikut. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, hasil uji ANCOVA menunjukkan bahwa model pembelajaran berpengaruh terhadap literasi sains dengan signifikansi nilai 0,000 yang lebih kecil dari alfa 0,05. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh perbedaan literasi sains antara pembelajaran inquiry terbimbing dan pembelajaran konvensional diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh terhadap literasi sains. Selanjutnya ada tabel uji LSD atau Less Significancy Difference sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji LSD pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian literasi sains siswa kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas yang diajar dengan pembelajaran inquiry terbimbing memiliki perbedaan peningkatan literasi sebesar 26,62% dibandingkan kelas konvensional. Selanjutnya masuk pada bagian pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran inquiry terbimbing lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Hasilnya menegaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara pembelajaran inquiry terbimbing dan literasi sains. Pembelajaran inquiry terbimbing terbukti mampu meningkatkan literasi sains secara efektif. Model pembelajaran inquiry terbimbing mampu meningkatkan literasi sains sebesar 33,40%, sedangkan pembelajaran konvensional memberikan peningkatan hanya sebesar 6,78%. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi literasi sains adalah mode pembelajaran yang digunakan dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari sains. Penerapan pembelajaran inquiry terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak tentang biologi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran inquiry terbimbing memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan literasi sains dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang mencakup 3 kompetensi sains dalam literasi sains. Pelaksanaan pembelajaran inquiry dapat menempatkan siswa menjadi seorang ilmuwan yang berusaha untuk memahami alam sebagai aplikasi ilmu dan memberikan penjelasan atas apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian di jurnal ini adalah pembelajaran inquiry terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap literasi sains siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.